Siang hari ini kita kehadiran Bapak Dr. Taufik Budi Pramono, SPI MSI. Perkenalkan, saya Taufik Budi Pramono selaku Ketua Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Ini bagaimana nih unsur pembangunan BRPI sebagai mitra strategis mungkin ya? Alasannya apa nih di sini gitu mungkin lebih ini? Merujuk pada apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami dari lingkungan pendidikan, itu adalah pengembangan sumber daya manusia, baik dari strata 1 ya, kemudian strata 2 hingga doktoral. Nah, di dalam pengembangan sumber daya manusia tentu tidak luput dari bagaimana peningkatan kompetensi, ya, kemudian juga pengembangan diri dalam hal keterampilan, pemahaman keilmuan. Dan juga di situ kita juga membantu sebenarnya untuk teman-teman ASN mengembangkan karir. Nah, itu yang tentunya jadi juga perhatian kami. Perikanan adalah masa depan yang cerah. Jadi jangan khawatir, buat semua percaya bahwa dunia pendidikan khususnya di keilmuan perikanan kelautan dapat membawa sebuah kesejahteraan, ya, dan juga membawa sebuah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Fischat, jumpa lagi bersama kami dalam program Podcast Fischat BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Sobat Fischat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami. Seperti biasa, kalau di Fischat kelihatannya beberapa episode ini tamunya spesial terus ini. Seperti siang hari ini kita kehadiran Bapak Dr. Taufik Budi Pramono, SPI MSI. Beliau adalah Ketua Jurusan Program Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Nggih, selamat siang Pak. Nggih, selamat siang Pak Narso. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Tapi kalau sekarang sudah deket lah ya sini Purwokerto ya. Sambun dekat cakep. Nggih. Baik Pak Taufik, mungkin sebagai awalan perbincangan kita pada hari ini, mungkin bisa diceritakan dulu selayar pandang nih tentang Fakultas Perikanan dan Kelautan, khususnya program atau jurusan perikanan atau seluruhan mungkin. Baik, terima kasih Pak Narso dan Sobat Fischat. Perkenalkan, saya Taufik Budi Pramono selaku Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Dalam kesempatan pagi siang hari ini, saya bersilaturahmi ke Balai Riset Pemulihan Ikan untuk kegiatan inisiasi kerjasama yang mana memperkenalkan diri mengenai Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kami itu ada 2 jurusan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kemudian dari 2 jurusan itu membawahi beberapa prodi. Nah, untuk jurusan perikanan ada program studi manajemen sumber daya perairan untuk sarjana, kemudian aquakultur, dan satu lagi program magister yaitu sumber daya akuatik. Sedangkan di jurusan kelautan itu ada program studi sarjana ilmu kelautan, dan untuk magister itu adalah juga namanya ilmu kelautan. Nah, kami telah lama berdiri sejak tahun 2000 ya. Dan sampai tahun ini kami telah mewadahi untuk masyarakat berkuliah, anak-anaknya untuk satu angkatan ini adalah sekarang untuk sarjana 600 orang. Nah, ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan angka partisipasi kasar atau APK yang notabene itu adalah jadi catatan tersendiri dari Kementerian
pendidikan tinggi bahwa di Indonesia untuk APK-nya masih sangat rendah, masih di bawah 40% gitu. Nah, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat ya di seluruh Indonesia untuk bisa menyekolahkan ini anak-anaknya di program sarjana, kemudian juga bagi para pelaku usaha ataupun juga industri ataupun juga dari ASN di beberapa instansi bisa melanjutkan studi magisternya di tempat kami. Nah, dari sisi kemudahan itu tidak bisa kita lihat bahwa kami mengembangkan sistem hibrid ya. Itu hibrid artinya bisa daring ya, bisa luring. Nah, itu salah satu keunggulan yang kami tawarkan untuk program magister. Kemudian kedua, kami memberikan beasiswa atau bantuan beasiswa sebesar 50% untuk uang kuliah tunggal bagi alumni Unsur, ya, khususnya di alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, kemudian kami juga sekarang sudah banyak mahasiswa untuk di program magister, utamanya adalah para penyuluh ini. Penyuluh perikanan ya, itu sudah cukup banyak dan memang mereka sudah rata-rata sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi. Gitu Pak Nasir. Terima kasih Pak Taufik. Berarti gini ya, seperti bisa mungkin tadi disampaikan oleh Pak Taufik bahwa tujuan beliau adalah inisiasi kerjasama terkait dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM. Oke. Lalu mau izin Pak Heri, bagaimana ini Unsur memandang BRPI sebagai mitra strategis ini ya? Alasannya apa nih di sini gitu mungkin lebih ininya. Baik, merujuk pada apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami dari lingkungan pendidikan, itu adalah pengembangan sumber daya manusia, baik dari strata 1 ya, kemudian strata 2 hingga doktoral. Nah, di dalam pengembangan sumber daya manusia tentu tidak luput dari bagaimana peningkatan kompetensi, ya, kemudian juga pengembangan diri dalam hal keterampilan, pemahaman keilmuan, dan juga di situ kita juga membantu sebenarnya untuk teman-teman ASN mengembangkan karir. Nah, itu yang tentunya jadi juga perhatian kami. Kami percaya bahwa di setiap instansi itu memiliki indeks pembangunan manusianya ya, atau IPM-nya ya Pak. Itu ASN. IPASN. Profesionalitas ASN. Betul. Nah, kita juga mencermati itu tadi. Makanya kita upayakan untuk melakukan inisiasi kerjasama dan menawarkan monggo kita bisa manfaatkan kesempatan ini gitu Pak. Siap. Berarti ini mungkin bisa dikembangkan ke mana namanya? Kalau konteks kerjasamanya mungkin bukan cuma ini aja Pak ya, sekolah aja mungkin. Oh ya tentu. Makanya dalam pengembangan sumber daya manusia tidak hanya dari sisi kami untuk teman-teman di lingkungan KKP, tapi juga kami punya mahasiswa. Yang mana mahasiswa S1 ini tentu perlu dibekali Pak, tidak hanya pengetahuan teoritis, prinsipal, tapi juga pengetahuan praktek di lapangan. Mungkin nanti kita akan mengembangkan pendidikan di luar kampus. Nah, salah satunya adalah bisa magang atau kerja praktek ya, atau mungkin nanti kami dari PKS ini sama-sama merancang sebuah pembelajaran untuk keterampilan mahasiswa. Nah, dalam pendidikan luar kampus itu bisa diakui sebesar 20 SKS. Tidak perlu kuliah di kampus, kuliahnya di sini Pak. Nah, itu mereka harus menyelesaikan selama 6 bulan dengan diakui 20 SKS minimal itu. Lebih pun nggak apa-apa.
Nah, 4 bulan berada di sini, Pak. Oh, dari 1 semester 6 bulan itu 4 bulannya di lapangan. Ya, 4 bulan di lapangan. Gitu. Nanti mereka melaporkan apa yang mereka kerjakan di sini, apa yang mereka peroleh, ya. Kemudian nanti juga dilakukan ujian dari yang mereka ambil mata kuliah untuk dikonversi. Misalkan ada mata kuliah yang dikonversi itu adalah budidaya perairan tawar misalnya. Nah, mereka akan diuji oleh dosen pengampunya. Nah, apa yang dilakukan di sini, pengetahuan tentang budidaya perairan tawar seperti apa, atau mungkin juga nanti ada mata kuliah lain tentang rekayasa aquaculture. Nah, teknologi apa yang dikembangkan di sini itu diujikan oleh dosen pada mahasiswa gitu. Nah, dan mungkin itu bisa jadi program berikutnya yang bisa sama saling menguntungkan, Pak. Baik, Pak, mohon izin. Kalau ini, Pak, berarti apa keunggulannya mungkin ya? Keunggulannya efek di Fakultas Perikanan dan atau prestasi-prestasi yang telah diraih selama ini. Oke. Terima kasih, Pak Naso. Untuk dari sisi keunggulan, kami memiliki jumlah dosen yang cukup banyak dan itu telah memang sesuai dengan rasio dosen dengan mahasiswa. Nah, yaitu adalah sebesar 71 ya yang sudah PNS. Dan ini baru masuk 12 yang CPNS. Luar biasa, mahasiswa. Nah, kemudian dari semua itu kita memiliki 6 orang profesor, ya, dan 21 orang profesor, 2 doktor, kemudian yang dari CPNS masuk ada 4 doktor, jadi cukup banyak. Dan dari jumlah dosen yang banyak ini kita udah siapkan, kita akan mendirikan dua program studi sarjana yang baru, yaitu program studi oceanografi dan program studi teknologi hasil perikanan. Nah, saat ini kita sedang upayakan juga mendirikan program studi doktoral pengelolaan sumber daya perairan. Nah, itu juga jadi acuan kami untuk datang sini melakukan pendekatan sekaligus survei peminatan ini, Pak. Untuk program studi S3 gitu. Gitu, Pak, keunggulan dari kami. Kalau prestasinya yang sudah diraih misalnya terbaik, program studi terbaik atau apa? Untuk prestasi dari sisi akademik ya, kami memiliki beberapa program studi yang unggul, yaitu 3 program studi yang unggul, yang kedua masih baik. Nah, kemudian dari sisi karya sebenarnya sudah banyak dosen-dosen kami yang notabene adalah dengan pencapaian index Scopus yang di atas 5 ini semua ya, 10, 12 dan sebagainya. Itu jadi memang dari sisi personality dosen ini memang sudah punya jaringan dan dikenal secara internasional. Itu satu. Kemudian dari sisi positioning kami dari dosen, dari Tridharma, ya kami sebenarnya juga telah banyak membantu baik itu masyarakat maupun instansi. Dalam hal ini adalah untuk instansi KKP, kita mengawal ini Smart Fisheries Village. Kalau juga di Banyumas ya? Iya, di Panambangan. Di Panambangan. Itu jadi percontohan. Jadi ikut ini juga ngawal juga ya? Ya, dari mulai seleksi kita juga ikut. Ngawal dengan Pak Kepala Balai ini. Gitu, Pak. Kalau tantangan yang dihadapi, Pak? Ya, tentunya kalau dari tantangan memang kita juga harus memikirkan bagaimana satu dari sisi lulusan kita ini, karena semakin banyak kita menerima juga kan tentunya otomatis akan semakin banyak. Ya, tentu untuk bisa nanti lulusan kami bisa selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, itu kita harus memikirkan bekal-bekal apa yang harus mereka
miliki, itu satu. Kemudian juga kita mendorong bagaimana juga mahasiswa atau lulusan kami ini memiliki keterampilan. Nah, sinilah peran jejaring dengan beberapa instansi, ya kita berkolaborasi dengan segala kondisi atau fasilitas yang kita miliki bersama, yang untuk bisa saling memberikan manfaat lah gitu untuk kedua belah pihak gitu Pak Darsoni. Itu Pak, mungkin selanjutnya kalau terkait keragaan alumni gimana? kalau keragaan alumni alhamdulillah kami juga banyak di KKP. Iya. Di KKP. Di pusat dan juga di beberapa balai. Dan ya yang paling banyak malah itu di penyuluh. Iya, banyak penyuluh karena memang kita untuk hampir semua program studi itu kita bekali namanya mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Jadi disitulah mereka berlatih bagaimana berkomunikasi, kemudian melatih juga bagaimana merancang sebuah kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan gitu. Itu Artinya dengan sekolah di Fakultas Perikanan ini sudah dibekali istilahnya sudah lengkap bekalnya ya, mulai dari teoritis, Insya Allah lengkap. Wah, lengkap. mulai dari teorinya sampai bekal praktek sampai kewirausahaan mungkin ya. Wirausahaan ada. Kami juga dari universitas itu mendorong dengan program mahasiswa wirausaha. Ya setiap tahunnya itu minimal tuh 500 juta untuk seluruh mahasiswa Universitas Sudirman. Kemudian kami fakultas juga menyediakan dana Pak. Ada program sendiri. Tapi khusus perikanan gitu. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur kami membuat namanya laboratorium produktivitas dan kewirausahaan. Nah, disitulah mahasiswa yang mau belajar wirausaha bisa masuk. Untuk kemudian kami didik ya di bawah kepala laboratoriumnya. Wah, lengkap beneran ini. Artinya sudah siap menghadapi dunia nyata. Kalau dulu kan kita kuliah itu, wah ini belum dunia nyata. Ketika lulus baru selamat datang di dunia nyata itu ya. Kalau dulu kan banyak kan masih kita yang nyari kerja gitu. Kalau sekarang kan mungkin sudah lebih dibekali ke keterampilan khusus, termasuk tadi bahkan bukan dibekali keterampilan aja, tapi dananya ini luar biasa ini. Untuk melatih memang Mas itu. Stimulus lagi. Ya, setiap tahun bukannya stimulus lagi, memang sudah diprogram. Nah, nanti kita coba evaluasi mana indeksnya mereka setelah lulus. Nah, itu. Iya. Jangan khawatir nih, sobat riset, kalau mau kuliah di Unsur ini lengkap ungkip istilahnya. Jadi Pak, lanjut mungkin harapan depan gimana Pak terkait dengan dunia pendidikan khususnya perikanan ini? Dari sisi kami sebenarnya dari bidang pendidikan tentu kami membuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa mengakses ya pendidikan utamanya dari keilmuan perikanan dan kelautan. Kita sama-sama memahami bahwa 2/3 wilayah kita adalah perairan Pak, ya kan, baik darat maupun laut. Nah tentu dengan potensi yang besar ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia. Itu kemudian kedua kita juga bisa lihat bahwa arah pembangunan ekonomi itu adalah ekonomi biru. Nah, jadi ini harus benar-benar didorong Pak. Baik Pak, demikian tadi ya perbincangan kita terkait dengan tujuan Bapak sebagai inisiasi kerjasama sampai kita sedikit banyak membahas tentang Fakultas Perikanan dan Kelautan di Unsur. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri acara ini. Kata-kata hari ini ya. Bisa kata-kata hari ini. Ya. Perikanan adalah masa depan yang cerah. Jadi
jangan khawatir buat semua insan masyarakat untuk senantiasa percaya bahwa dunia pendidikan khususnya di keilmuan perikanan kelautan dapat membawa sebuah kesejahteraan, ya, kemudian juga membawa sebuah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Taufik. Sami-sami Pak. Demikian Sobat Fistet perbincangan kita dengan Pak Kacur nih Pak. Pak Kacur Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, Pak Taufik Budi Pramono, Pak Dr. Taufik Budi Pramono SPM SI. Semoga bermanfaat, pastinya akan bermanfaat lah ini, terutama bagi Sobat Fistet yang ingin meneruskan studinya ke unsur lengkap paketnya, ya gitu. Terima kasih Pak Taufik Sami-sami atas share ilmunya. Insya Allah ini berguna bagi kita semua. Amin. Demikian perbincangan kita Sobat Fistet. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam unsur. Salam unsur. Salam unsur. Ya. Oke.